gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini Tuhan. Kami boleh ada di bait kudus-Nya. Kami tahu hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami. Biarlah kami boleh Tuhan mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan pujian kami yang terbaik. Sebab kami tahu Tuhan, di saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja atas hidup setiap kami, memulihkan setiap kami, menyatakan mujizat, memberikan jalan keluar, memberikan berkat-Mu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji memuliakan Engkau hanya di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan bersama saya katakan amin. Mari umat Tuhan, kita bersama memuji Tuhan. Biarlah api kemuliaan Tuhan itu tercurah atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggungnya. Siap maju jangan lalunya, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Bersama serukan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yesuslah Tuhan dan Raja kita. Amin Bapak Ibu. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi
akan pasti terjadi. Bersama serukan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari serukan dengan semangat. Great is our God. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Dialah sumber kemenangan. Amin. Dia siap melawan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Boleh serukan. Yesus. Sekali lagi serukan. Yesus. Sekali lagi lebih serukan dengan Yesus. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita, sebab Dialah sumber kemenangan. Mari angkat kedua tangan kita, katakan bersama. Kami rindukan kuasa. Umat Tuhan yang rindu lawatan Tuhan, berikan suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Mari serukan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dari sorga, sekali lagi katakan, Allah yang bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan berkata, Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Umat Tuhan bersama serukan, Great is our God. Sorak-sorai buat Yesus yang terbaik bagi kita. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mendeklarasikan deklarasi iman dengan penuh semangat dan penuh iman. Kita deklarasikan, amin. 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah, aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan, dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Haleluya. Horala masyakarala. Semua Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Oh ya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mencurahkan kuasa-Mu buat kami semua. Kami tidak takut, kami tidak bimbang Tuhan. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu akan dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus-Mu akan turun di tempat ini. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan terus tunduk di bawah kaki salib-Mu, menanti-nanti janji-Mu. Kami percaya saat ini kami datang, kami sudah disembuhkan. Kami datang, kami sudah dipulihkan. Bahwa kami beda waktu nanti kami keluar. Apabila saat ini kami sedang sakit Tuhan, kami percaya Engkau sudah sembuhkan. Melalui bilur-bilur-Mu di kayu salib, kami sudah sembuh dari stroke kami, dari kanker kami, dari diabetes kami, dari semua sakit penyakit. Kami sudah disembuhkan.
Terima kasih Bapak, demikian juga roh-roh ketakutan yang ada di dalam tubuh kami, kebimbangan, kekhawatiran akan hidup ini, kami percaya Tuhan sudah lepaskan daripada kami, Tuhan sudah bebaskan daripada kami, sehingga kami merdeka, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita kami. Pemulihan demi pemulihan akan Tuhan nyatakan untuk kami, bahkan untuk kota kami ini Bapak. Kami akan terus berdoa untuk kota kami, kiranya perekonomian kota kami dipulihkan, kesehatan kota kami dipulihkan, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami yakin percaya bahwa Sidoarjo akan menjadi mercusuarnya kota-kota yang lain. Di sini akan tumbuh pemuji, penyembah yang benar di hadapan-Mu Bapa. Maka kami yakin percaya saat ini Engkau Tuhan nyatakan kasih-Mu untuk Sidoarjo. Sidoarjo akan menjadi kota penyembah, Sidoarjo akan menjadi kota pemuji. Bahkan separuh kota yang sudah Tuhan nubuatkan kepada Bapak Gembala kami akan terjadi di kota ini. Kami percaya akan dimenangkan kota ini. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Sekali lagi bukan sebuah kebetulan kami berada di kota ini, tapi ada maksud dan rencana Tuhan yang sudah Tuhan taruh pada kami. Melalui FA kami, banyak jiwa boleh dimenangkan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Terus dan terus berkati kota kami. Terima kasih. Ini doa kami. Sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Roh-Mu ada di setiap kami Tuhan. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu. Ku rasakan jamah-Mu. Roh Kudus hadir di sini. Ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu. Ku rasakan jamah. Roh Kudus, ya Tuhan, Hadir di Roh Kudus Kau hadir di setiap Mari sembah Dia. Haleluya.
menyembah Dia. Sembah Dia, muliakan Bapak Ibu, undang Roh Kudus hadir semenjamah hati Bapak. Sama nyanyikan. Come down, Holy Spirit, come down, running to me, come down. Mari semua Tuhan dengan penuh kerinduan katakan, come down, Holy Spirit, come down, running to me, come down. Buka hatimu Bapak Ibu, katakan, come down, Holy Spirit, come down, running to me, come down. Terus pujikan, come down, Holy Spirit, come down, Holy Spirit, come down, running to me, come down. Terus Bapak Ibu katakan, come down, Holy Spirit, bawa penyembahmu yang terbaik dengan menyanyikan lagu ini. Tanda Bapak Ibu berserah, tanda memerlukan lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Terus buka hatimu. Sementara singan menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu boleh angkat kedua tangan. Silakan Bapak Ibu mau menyembah, bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya di saat lagu ini dinyanyikan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kesungguhan hati, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya bagi Bapak Ibu pagi hari ini. Dia akan mengubahkan hidup Bapak Ibu, Dia akan menyembuhkan sakitmu, Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memulihkan segala keadaan. Mari pagi hari ini jangan berfokus pada keterbatasanmu, tapi berfokus pada Tuhan. Dengan penuh kerinduan katakan, running to me, Holy Spirit, come down, Holy Spirit, mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, terus sembah Dia, pujikan lagu ini. Come down, Holy Spirit, come down, running to me, come down. Come down, Holy Spirit, come down, running to me, come Sembah Dia, pujikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hatimu. Terus katakan, come down, Holy Spirit. Come down, Holy Jangan berhenti Bapak Ibu. Ini bukan sekedar cuman nyanyi, bukan sekedar kita menyanyikan secara biasa, tapi kita benar-benar mengundang Roh Tuhan hadir di tengah kita. Buka hatimu, sembah Dia. Holy Spirit, come down, running to me, come down. come down, Holy Spirit.
Spirit come. Dia bekerja Bapak Ibu. Dia bekerja melakukan perkara yang besar di dalam hidupmu. Terus. Come down, Holy Spirit, come down, running to me, come down, Holy Spirit, come down. Come down, Holy Spirit, come down, running to me, come down. Come down, Holy Spirit. Come down, Holy Spirit. Come down, running to me. Come down. Sekali lagi dengan penuh kerinduan katakan come down, Holy Spirit. Come down, running to me. Come down. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus Kau curahkan bagi kami semua Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kuasa perkataan dalam diri kami. Dan kami percaya Engkau akan mengerjakan kuasa perkataan itu atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia Engkau berkati, Indonesia Kau pulihkan, Indonesia Kau selamatkan. Indonesia ada di dalam hati-Mu, Indonesia ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Kau jadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami serahkan pemerintahan dalam tangan-Mu. Kiranya Kau berikan roh hikmat dan kuasa untuk memberantas segala korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri kami. Sehingga tercipta pemerintahan yang jujur, pemerintahan yang penuh hikmat, kebijaksanaan daripada Engkau. Sehingga Indonesia semakin Kau berkati dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, kalau Indonesia dalam naungan-Mu Tuhan, maka Tuhan Kau akan lalukan kota kami Sidoarjo, Jawa Timur, Pulau Jawa, Sumatera dan pulau-pulau yang lain. Kau jauhkan dari segala bencana alam, bencana banjir, tanah longsor maupun bencana-bencana yang lain. Karena Engkaulah Allah sumber perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya. Kami serahkan Tuhan generasi penerus kami, generasi muda kami dalam tangan-Mu. Bila mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Dan patahkan segala roh-roh keterikatan terhadap gadget, game, hal pergaulan bebas Tuhan, narkoba, haleluya, balap liar dan segala macamnya Tuhan. Lepaskan Tuhan para generasi muda kami dari hal-hal yang negatif itu Tuhan. Mari lawat generasi muda kami Tuhan. Berikan roh pertobatan bagi generasi muda kami. Sehingga generasi muda kami menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Yang akan mewarisi negeri ini, yang akan memimpin negeri ini menjadi negeri yang lebih besar lagi. Karena ada generasi yang Kau urapi dengan luar biasa. Kami percaya dengan bonus demografi, Indonesia akan Kau berkati lebih luar biasa lagi. Indonesia akan dimenangkan lebih lagi. Indonesia memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang berkuasa, yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkaulah Tuhan yang memilih kami, kan Engkau yang menetapkan kami menjadi anak-anak Allah yang sudah dibenarkan, dikuduskan, sehingga kami Tuhan tetap berjalan dalam pimpinan Allah. Memberkati kota kami Sidoarjo, berkati Sidoarjo dengan penuh damai dan sejahtera yang dari Allah. Karena kesejahteraan kota Sidoarjo adalah kesejahteraan kami. Memberkati seluruh masyarakat Sidoarjo, memberkati perekonomian yang ada di Sidoarjo. Semua para pengusaha diberkati, perusahaan-perusahaan diberkati. Tidak ada satupun yang terlewatkan, sehingga tidak ada satupun orang yang Tuhan tidak bekerja, tetapi mereka semua menerima pekerjaan yang baik
baik bagi mereka semua, memberkati pemerintahan yang ada. Oh Tuhan, bupati, wakil dan sekretarisnya penuh dengan hikmat takut akan Tuhan dalam pimpinan Allah, tetap benar di hadapan Allah. Oh Tuhan, jauhkan dari segala korupsi, kolusi, jauhkan dari segala kecurangan, supaya mereka semua Tuhan melakukan kinerjanya dengan benar di hadapan Allah. Memberkati juga pagi hari ini gereja yang ada di seluruh kota kami Sidoarjo. Berkati seluruh gerejamu, sinari dengan sinar kemuliaanmu, pakai seluruh gerejamu untuk menjadi dampak bagi kota kami Sidoarjo, bahkan menjadi dampak bagi Tuhan Indonesia. Terima kasih Bapa, kami percaya semua itu Tuhan, oh kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sebab tiada yang mustahil bagimu Tuhan, sebab tiada yang sukar bagimu bila Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turun bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadirlah, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sungguh Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut tiada yang mustahil dan tiada yang tak mungkin dan tiada yang sukar bagimu. Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari jemaat Tuhan mengangkat pujian ini dengan segenap hati. Roh hadir di sini. Amin. Mengalirlah Roh Kita nyanyikan sama-sama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang kita manggil berdiri bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ajari kami makin hari makin mengerti. Pimpin kami. Pimpin jemaat-Mu yang Engkau kasih di HOG Tuhan. Pimpin kami hamba-hamba Tuhan. Jadikan kami pelaku setiap kebenaran firman. Ajari kami, tuntun kami. Kami tidak takut. Kami tidak bimbang. Karena kami tahu Engkau menyertai kami. Mari yang siap mendengarkan kebenaran firman, bersama saya katakan amin. Shalom. Saudara percaya hari ini hari kemenangan? Amin. Katakan engkau pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Masa depanmu cerah dan penuh harapan. Tuhan bikin engkau naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Beri kemuliaan lebih bagi Dia. 1 menit. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih senyum sebelah kiri kanan saudara. Allah itu baik. Amin. Allah itu baik. Allah itu baik. Terima kasih.
Silakan duduk, saudara. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang Roh Kudus. Banyak orang yang tidak mengerti bahwa sejak Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus kepada saudara dan saya yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Maka tema kita pada hari ini adalah Come Holy Spirit chapter 1. Artinya datanglah Roh Kudus adalah bagian yang pertama yang saya akan bawakan. Mari saudara kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Subtemanya adalah kuasa Roh Kudus memulihkan. Kata memulihkan itu dari keadaan yang tidak baik dipulihkan menjadi baik. Kata memulihkan itu yang buruk diubah menjadi baik. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus itu dicatat di dalam Alkitab, Dia lembut. Dan Roh Kudus dicatat di dalam firman Tuhan, Dia kreatif. Artinya kreatif, apapun persoalanmu, kelihatannya nyelimet, kelihatannya banyak orang, ini tidak mungkin. Ini seperti benang yang bundel, saudara. Bundel sudah susah, ditambahi tir, saudara. Saudara tahu tir, aspal. Tidak mungkin bisa diurai. Tapi karena Roh Kudus, Dia bisa mengurai setiap persoalan saudara. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Itulah Allah yang kita sembah, Roh Kudus. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca yang kedua, kita bersaut-sautan sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat kedua. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, banyak orang sekali pada akhir zaman ini, pada waktu terjadi kegerakan tentang orang yang dipenuhi Roh Kudus, kira-kira 25 tahun yang lalu, saudara. Mungkin lebih dari 25 tahun, 30 tahun yang lalu, ada sebuah kegerakan yang dahsyat. Saya masih teringat pada waktu itu, saudara, saya menjadi jemaat di Betani Manyar, saudara. Ada sebuah kegerakan, orang datang berduyun-duyun, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, mulai jam 7 malam sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 4. Mereka semua bersepakat berdoa bersama-sama, saudara. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kegerakan yang terjadi 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Maka semua orang, ribuan orang terima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, kami pada waktu itu juga mengalami sebuah kegerakan, saudara. Gereja ini didirikan tahun 1990 kalau nggak salah. (1990) ya. Dan mulai dari orang 50
Sore juga 30 orang yang awalnya dari persekutuan. Dan 6 tahun kemudian ada sebuah kegerakan yang baru, saudara. Dan ada mujizat-mujizat yang tidak pernah terpikir oleh kita. Orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh, mata buta bisa melihat. Dan itu terjadi pada waktu tahun 98, 9, ya mulai 95, 96, 98. Terus tanpa kita sadari, kita sudah membaptis ribuan orang Kedar terima Yesus sebagai juru selamat. Maka hari ini kita sudah membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya mau mengajak saudara untuk merefleks. Ada beberapa arti tentang hari raya bagi orang Israel, saudara. Kita baru saja merayakan hari Paskah. Artinya hari Paskah perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Dan anak sulung orang Mesir terbunuh, tetapi pintu rumah orang Ibrani hanya dilewati karena ada darah anak domba yang ditorehkan di atas gerbang, di muka pintu orang Ibrani. Peristiwa itu diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah di mana para peserta makan Paskah. Yaitu makan artinya makan korban Paskah atau anak domba. Saudara boleh catat di dalam kitab Keluaran 12, 23, 28, 41, 51. 43-51, saudara catat saja karena nanti saudara baca di rumah. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus disebut anak domba Paskah. Dan anak domba Paskah itu di dalam kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Dan mari kita baca di dalam 1 Korintus. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Apa sih maksudnya ragi, saudara? Ragi yang dibicara tentang ragi itu adalah digambarkan dosa. Jadi jangan izinkan dosa yang kecil itu berkembang. Kalau saudara mengakomodir, saudara membuka celah, walaupun dia sedikit saja, dosa itu masuk, dia akan berkembang di dalam setiap hidup saudara. Seperti ragi. Maka dari itu kita perlu membentengi hati kita supaya perilaku kita tidak buka celah, supaya ragi itu tidak masuk, dosa itu tidak masuk. Maka dari itu dikatakan kalau masih ada ragi lagi, yang ragi lama diakui, dibuang, bertobat. Nah, nanti kita mau belajar yang lebih dalam lagi, saudara. Kita menginjak kepada kitab Wahyu pasal 6. Mengapa dikatakan anak domba? Ada ayatnya. Wahyu pasal 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itu ketujuh
roh yang diutus ke seluruh bumi. Inilah yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 6, bahwa saudara, maksud Yesus yang mati di atas kayu salib itu mempunyai tujuan supaya dia menjadi anak domba yang tidak bercela, disembelih supaya apa? 7 roh. Ya toh? Seperti 7 roh ini, yaitu roh Allah, diutus ke seluruh bumi untuk menolong saudara. Nah, pada waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib, hari ketiga dia bangkit, dan itu sudah ditulis di dalam kitab Yesaya, di dalam perjanjian lama, dan dia sudah bangkit. Setelah itu 40 hari dia membuktikan bahwa dia sudah hidup kembali, dan dia berjumpa kepada orang-orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang. Dia ketemu sama Thomas. Thomas, kamu gak usah khawatir, kamu gak usah merasa bahwa pakai logikamu. Kamu bilang aku kalau tidak memegang sendiri, aku gak percaya. Dia tarik tangannya Thomas, masukkan di dalam lubang paku di dalam tangannya. Murid yang menyangkal Kristus 3 kali yang sudah dikasih tahu sebelumnya, dan dia katakan tidak mungkin aku menyangkal. Fakta membuktikan dia menyangkal, dia melarikan dari Yesus. Yesus berjumpa dengan dia dalam keadaan ruangan yang terkunci, tiba-tiba muncul Yesus. Selama 40 hari Yesus membuktikan. Pada waktu murid-murid merasa kelaparan, Yesus menunggu di daratan. Mereka datang, Yesus menyediakan ikan yang sudah dibakar untuk muridnya Yesus. Itulah gambaran bahwa Yesus, dia menyediakan setiap kebutuhan saudara dan saya. Saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut pada akhir zaman ini. Jika Roh Kudus menyertai saudara, apapun persoalanmu, pasti ada terobosan. Saudara, hari Pentakosta adalah hari pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu setelah Paskah. Berarti hari ke-50 setelah Yesus mati. Sebab itu dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Jadi hari ini hari ke-50 saudara, sejak Kristus mati. Mari kita buka di dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari ke-7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan ini diajarkan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel. Pada hari yang ke-50 adalah hari ucapan syukur. Maka dari itu saudara, hari ini adalah hari ucapan syukur. Dan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, kita juga harus merayakan dengan penuh ucapan syukur. Tetapi di dalam perjanjian baru dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus di ruangan loteng. Jadi jemaat mula-mula itu munculnya saudara pada waktu sudah mereka berjumpa dengan Yesus yang dikatakan sudah mati, dan dia berjumpa dengan Tuhan, maka roh mereka menyala-nyala. Pada waktu rohnya menyala-nyala, dia mencari Yesus.
Saudara, tidak cukup perjumpaan itu. Tetapi ada waktunya, pada hari ke-50 Yesus harus, pada hari ke-40 Yesus harus naik. Setelah naik, setelah Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, roh mereka menyala-nyala. Mereka pulang kembali ke Yerusalem. Pada waktu Yerusalem penuh dengan ancaman, mereka dibuat tidak ada rasa takut. Mereka menginjil, Petrus menginjil, sekali menginjil 3.000 orang bertobat. Saudara berada di tempat ini, saya percaya saudara mempunyai kerinduan menjadi orang yang berhasil. Amin. Orang yang berhasil tanpa Roh Kudus tidak akan berhasil. Karena kita melihat begitu banyak rintangan kehidupan. Maka dari itu Yesus tahu, dia waktu naik ke surga, dia curahkan Roh Kudus kepada semua murid. Dan murid itu tergantung apakah dia bisa meresponi. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita mengimpartasikan urapan-urapan yang baru, tergantung pribadi demi pribadi. Apakah saudara bisa menerima? Apakah saudara mau meresponi Roh Kudus itu? Itu pilihan di tangan saudara. Saudara, banyak orang datang ke gereja, hambanya mempersiapkan firman sampai doa puasa, tetapi ada sekelompok orang pulang tidak dapat apa-apa. Tapi ada sekelompok begitu dia meresponi, dia melihat ada sesuatu perubahan, menjamah hati mereka, dia respon, dia pulang, dia mendapatkan perkenanan. Artinya bagaimana saudara meresponi firman? Bagaimana saudara meresponi Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus itu kreatif. Roh Kudus itu menguatkan. Roh Kudus itu menghibur. Tergantung kita. Keberhasilan seseorang tidak bisa diukur berapa kekayaan yang ia miliki. Tetapi seberapa jauh ia menikmati kekayaan tersebut dengan damai sejahtera. Saudara, ada seorang orang yang kaya raya. Saya punya teman kaya sekali. Tetapi hidupnya nggak ada damai, saudara. Tiap hari marah. Tiap hari dibandingkan karyawannya dibandingkan dengan dia. Nggak ada orang yang benar dia saja. Jadi kalau saya kadang-kadang lihat dia rapat itu, semua karyawannya dia sebagai pendengar saja. Tapi hidupnya nggak ada damai. Di satu titik dia mencari saya dan dia katakan, aku ini nggak menikmati apa yang aku dapat. Saya bisa paham, saya katakan. Karena kamu merasa kamu adalah orang yang sempurna. Saudara, orang perfeksionis itu tidak baik. Saudara. Perfeksionis itu dia merasa bahwa dia superior dan dia bisa. Salah-salah dia melebihi dari Tuhan. Dia merasa. Padahal dia rapuh. Berarti damai sejahtera adalah kunci dari kesuksesan. Saya tanya dengan saudara.
Siapa yang sudah merasakan ada damai sejahtera di keluarga saudara? Angkat tangan. Di keluarga saudara merasa damai? Amin. Jangan saudara sudah angkat tangan di rumah, jadi monster. Tanya istrimu, tanya, ada damai tak hidup kita ini? Ada tak? Jangan malu saudara, tanya. Jujur, ini bait Allah, ada Roh Kudus. Ya, kita harus jujur. Tanya, ada damai nggak? Loh, kok saudara tegang? Ada damai nggak? Ini bukan sandiwara. Ini kenyataan. Banyak rumah tangga kelihatannya oke, tapi tidak oke. Ada damai. Sungguh. Temen ta? Saestu. Nggih. Ni是否已经有了平安在你心里？你是否已经有了喜乐在你的生命中？只有耶稣，只有他能赐给你这些一切，让他在你的生命中成为君王。Tanya sebelah, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Yang sanggup memberikan semua itu, jadikanlah dia raja di hidupmu. Saudara, kalau kita merenungkan lirik ini saudara, lirik ini adalah gambaran kehidupan kita. Kalau kita jadikan Yesus raja di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Maka apa yang saudara kerjakan pasti disertai Tuhan, dan engkau diciptakan menjadi pemenang. Amin. Saudara, hari-hari ini saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, jika saudara undang dia. Amin. Kalau kita merasa di dalam kehidupan kita itu ada Roh Kudus, maka saudara pasti akan merasakan hidup saudara tenang, tentram, walaupun ada badai. Setuju? Persoalan bukan berarti saudara jadi Kristen, persoalan bebas, tidak ada masalah. Ada masalah. Tapi saudara kalau mengandalkan Roh Kudus, maka dari itu pada waktu setiap saudara saya sampaikan, kalau saudara bangun pagi-pagi saudara, Roh Kudus itu adalah oknum. Pada waktu saudara bangun, saudara katakan, Holy Spirit come. Mari Roh Kudus datang. Terima kasih Roh Kudus.
Selamat pagi Roh Kudus. Good morning Holy Spirit. Come upon me. Selamat pagi Roh Kudus, datanglah urapi aku. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah beri aku perkenanan. Dapat oksigen gratis. Orang kalau dengar kata gratis, apalagi kalau ada di supermarket, ada Indomaret gratis, sampai pojok kampung diparani, saudara. Kenapa? Ada sesuatu yang menyenangkan. Tetapi saudara, Tuhan mati memberi keselamatan yang gratis dan curahkan Roh Kudus. Banyak orang tidak menghargai. Ada 3 kunci untuk menuju keberhasilan. Yang pertama, saudara, orang percaya. Kalau kita baca, orang percaya itu, kalau kita baca tadi di dalam Kisah Rasul, orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, orang percaya itu definisinya apa sih? Orang percaya itu adalah orang yang sudah hidup baru. Manusia lamanya mati. Dan orang percaya itu berkumpul, bersekutu. Di satu tempat. Yaitu di ruangan loteng itu. Di hari Pentakosta. Orang percaya adalah orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sehingga ia sadar atas dosa yang dilakukan yang mengakibatkan kebinasaan kekal. Itu orang percaya. Jadi kalau saudara katakan orang percaya adalah orang yang mengalami perjumpaan. Saya percaya saudara pasti pernah mengalami perjumpaan, yaitu kasih mula-mula. Pada waktu saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, baru sadar atas dosa yang dilakukan, dan saudara tahu bahwa karena dosa bisa maut. Saudara akan mengalami kebinasaan yang kekal. Dan definisi orang percaya adalah orang yang berani ambil langkah untuk mengaku dosa dan bertobat dan insaf hati. Itu orang percaya. Saudara, kalau saudara bicara Kristen, belum tentu orang Kristen itu percaya. Buktinya, murid Yesus dari 12, pada waktu Yesus membuktikan, mendemonstrasikan mujizat demi mujizat, orang mati bangkit, badai diteduhkan, tapi murid Yesus banyak yang tidak percaya. Fakta membuktikan di dalam Alkitab dikatakan pada waktu Yesus di atas kayu salib, murid-murid itu tercerai-berai. Padahal awalnya dikatakan orang percaya. Mengapa bisa demikian, saudara? Saya mau mengajak saudara nanti belajar yang benar. Apa yang dikatakan pertobatan? Di dalam bahasa pertobatan itu, di dalam bahasa aslinya itu bisa dikatakan metanoia atau metanaeo. Artinya sebuah perubahan cara berpikir sudah berubah. Perilaku sudah berubah.
cara pandang sudah berubah. Seperti pada waktu saya berjumpa dengan Yesus. Saya sebelum berjumpa dengan Yesus, saya merasa bahwa saya kalau punya uang banyak, saya bisa melakukan banyak hal. Tapi pada satu saat, saya mendapatkan satu persoalan bahwa anak saya cacat. Uang itu tidak bisa menyembuhkan. Dan pada waktu saya bertobat, saya mengalami kasih mula-mula, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya punya pemikiran berubah. Ternyata uang itu bukan segala-galanya. Saya mulai tidak percaya dengan uang, saya mulai percaya kepada Tuhan. Itu artinya metanoia. Cara berpikirnya sudah berubah, paradigmanya sudah berubah. Dan orang percaya adalah orang yang bersedia diproses. Dengan meninggalkan manusia lama, menjadi manusia baru. Jadi kalau saudara sudah mengatakan Kristen, kalau dulunya saudara pemarah, saudara harus membuang kemarahan saudara, amarah saudara. Memang tidak seperti switch, lampu dicetek, murup, enggak. Berproses. Saya mau menjelaskan tentang metanoeo atau metanoia. Ini adalah sebuah gambaran saudara. Kalau saudara lihat daun ini, saudara, ini adalah telur kupu-kupu, menanti menetas menjadi ulat. Ini telur saudara, yang di atas daun. Next. Setelah dia netes, ulat memakan daun, jadi ulat. Setelah dia berproses, dia menjadi kepompong, saudara. Bergelantung terbalik membentuk kepompong. Ini saudara, kepompong. Ulatnya ada di dalam, saudara. Ini adalah sebuah proses yang cukup lama. Dan proses ini saudara, yang mengubah dari ulat untuk menjadi kupu-kupu. Dan ulat ini harus mengikuti prosedur, mengikuti waktu. Jadi kalau saudara ini adalah gambaran kalau saudara sedang diproses, ada waktunya Tuhan. Saudara tidak bisa kepompong ini, saudara bisa bantu dia. Tidak ada yang bisa membantu dia. Biar dia berproses dari muda, setengah muda, atau setengah tua, ini sudah mulai. Tetapi saudara tidak tahu di dalamnya ini ada pembentukan. Ada proses. Ada proses kupu-kupu itu mungkin sayapnya dirajut. Mulutnya juga dibentuk. Karena awalnya ulat saudara. Jelek. Tetapi saudara, metanoia ini kalau dilanjutkan proses ini saudara bisa lihat the next slide. Nah ini saudara, dia mulai muncul. Dan ini kalau dia bisa ngomong saudara, proses ini sakit banget saudara. Untuk menjadi indah itu sakit saudara.
Demikian juga kita. Supaya karakter kita bisa berubah. Butuh waktu, butuh pengakuan, kelemahan, kekurangan, butuh ketekunan, menunggu waktunya Tuhan. Yang kedua, sudah mulai muncul. Proses ini saudara tidak bisa dibantu oleh manusia. Kita sering minta jalan pintas, jalan cepat. Kalau ini saudara bantu dia keluar, dia cacat. Saudara. Demikian juga saudara. Ada waktunya Tuhan. Sampai di tahap yang ketiga, ini pun tidak bisa dibantu. Karena juga proses, walaupun dia di luar, dia tetap diproses. Seperti saudara dan saya, walaupun kita sudah jadi Kristen, tetap ada waktunya. Belum sempurna. Pada waktu kesempurnaan ada di sini saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ada yang mengatakan, Pak, saya sakit, Pak. Sudah sembahyang? Sudah percaya? Sudah. Ada waktu Tuhan. Pak, masih krisis. Sabar. Saudara sedang dirajut. Saudara sedang di dalam kepompong. Saudara sedang dibentuk. Dengan tujuan supaya indah di hadapan Tuhan. Tuhan tahu persis kelemahan saudara. Mungkin saudara seorang pemarah. Mungkin saudara orang yang tidak bisa mengampuni. Mungkin saudara orang yang tidak bisa menghormati orang lain. Ada waktu saudara. Waktunya Tuhan merajut karakter saudara. Mungkin saudara ego, hanya mementingkan diri sendiri. Ada waktunya Tuhan. Maka dari itu, jangan suka menghakimi orang. Karena kita bukan orang yang sempurna. Sabar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang kedua saudara, yang kedua adalah berkumpul di satu tempat, artinya bersekutu di rumah sehingga kerohanian kita bertumbuh. Kita bersyukur bahwa gereja kita punya FA. Amin. Saudara, di rumah kita bersekutu. Di rumah itu dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Artinya saudara, dimulai dari rumah tangga ada mesbah keluarga, masuk keluar ke komunitas ada FA. Di situ kita dibentuk. Di situ saudara, kita ditenun di dalam kepompong.
Bagaimana kita bisa bersosialisasi, bagaimana kita bermasyarakat dengan orang sama-sama Kristen. Nanti saudara ketemu orang yang bencekno saudara, saudara sedang dibentuk. Saudara bersyukur saudara, kalau saudara ketemu dengan orang yang bencekno saudara. Saya dulu ngomong sama Tuhan, Tuhan kok ditemu orang sing bojai kabeh ini. Ternyata saya belajar dari orang yang bojai. Saudara ngerti bojai? Bo sama cai. Orang yang selalu merugikan saya. Orang yang selalu memfitnah saya. Orang yang selalu mengata-ngatain, menghakimi saya. Saudara bisa bayangin. Tiba-tiba saya ditelepon dengan seseorang. Loh Pak, Bapak gak apa-apa? Ya gak apa-apa, kenapa? Waduh kurang ajar orang itu. Kue dijari stroke. Gak lama lagi 1 bulan kemudian. Terima telepon. Loh, ada bilang kamu itu mati Pak. Saya bilang, mati dalam Tuhan satu keuntungan. Amin. Loh, enggak salah Alkitab. Kalau mati dalam Tuhan, satu keuntungan. Amin. Ojo wedi mati. Tambah, Tuhan ngomong, apa yang kamu takutkan, kamu akan kehilangan, saudara. Maka dari itu, jangan takut. Kenapa? Saya nggak sombong, saudara. Ya, saya tahun 2010 harus bypass. Dokter ngomong, mulai gak bypass, mate kamu. Dino iki, aku sih urip karena Yesus Tuhan. Peperangan yang sengit adalah pikiran, saudara. Iblis tahu kelemahan kita untuk menjatuhkan kita. Dia tidak pakai apa-apa. Dia pakai tipu muslihat, intimidasi, supaya apa? Iman kita mati. Saudara tahu-tahu, waduh, jangan-jangan asam lambungku naik. Enggak. Ucapkan syukur. Tiba-tiba tenggorokan loro. Waduh, varian baru. Mungkin saya sudah kena varian baru, saudara. Saudara gak harus, soalnya gak PCR. Tetapi kalau ada Roh Kudus, Dia tanggung jawab atas seluruh aspek hidup saudara. Saudara, kita sekarang untuk menghadapi masa sukar ini, saudara, ekonomi akan mengalami kegoncangan. Saya membaca bahwa Amerika sudah gagal membayar utang. Bunga mulai dinaikkan. Ada efek domino? Yes. Tapi tidak akan efek domino kepada orang yang percaya kepada Kristus. Saudara dapat perkenanan, saudara dapat pertolongan, perlindungan, saudara menjadi pemenang. Next, saudara. Berkumpul itu bicara tentang kesatuan. Berkumpul itu di dalam bahasa aslinya homotomadon, itu artinya sebuah kebulatan. Kebulatan mempunyai pikiran seia sekata. Pikiran kita, perasaan kita, kehendakan kita berkumpul di satu perkumpulan. Pada waktu murid-murid Yesus, dia berkumpul di ruangan loteng, dia mempunyai kesepakatan. Mindsetnya jadi satu.
sepikir, seperasaan, dia katakan hanya Yesus Tuhan. Dan kita harus menginjil, kita bersekutu, minta hadirat Allah hadir. Kita bersepakat, kita percaya. Pada waktu itu terjadilah lawatan Tuhan yang dahsyat. Tetapi ada kelompok-kelompok orang di sekitarnya, orang yang sombong rohani, termasuk imam besar, mengatakan, oh mereka itu mabuk. So, jangan jadi orang-orang Farisi. Jangan jadi orang-orang imam-imam besar yang hanya menghakimi. Saudara, saya sering diejek sama orang. Kalau kita lagi menyembah, ku sembah kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku bahwa Yesus Tuhan Rajaku. Aku menyembah dia. Kurama syaranamu, hinarama kiaranamu, kurama syarama. Ada yang bilang, kon itu ngomong apa? Dia tidak nangkep bahwa kita dilawat Tuhan. Ada yang bilang, sandal lawas. Apa itu sandal lawas? Karo, aku juga nggak ngerti saudara. Tetapi kalau Tuhan sudah menjamah saudara, apapun yang diucapkan, itu adalah Roh Kudus. Kita ini waktu berangkat di gereja ini, diketawai orang di sekitar kita saudara. Tetapi walaupun sandal lawas, tetap kalau ada Roh Kudus, yang sakit sembuh, yang mengalami krisis dipulihkan. Mindsetnya harus dirubah saudara. Undang Roh Kudus. Pak, saya kok gak ada pak. Aku lihat kok ada. Saudara, kalau mau dipenuhi Roh Kudus, harus punya kerinduan, punya hasrat, minta Tuhan. Saudara percaya, pegang. Tuhan punya kerinduan supaya saudara bisa nyambung, bisa connect sama dia. Tapi dimulai dari kerinduan saudara. Inilah yang saya katakan homotomadon. Bersehati, seia sekata, sepakat. Murid-murid Yesus yang rohnya menyala-nyala, dia bersepakat. Dia mau memberitakan kabar baik. Walaupun keadaan tidak mungkin, keadaan semua mau menganiaya mereka. Mereka tidak takut, mereka menyembah, mereka mengucapkan syukur. Dan lawatan Tuhan terjadi saudara. Next. Untuk bisa bersekutu, kita bisa menikmati kuasa mujizat, maka dimulai dari perjumpaan dengan Allah terlebih dahulu. Maka terjadilah perubahan mindset. Mindset kita akan berubah saudara. Ada dua macam mindset. Dua macam bersekutu. Secara horizontal, sesama kita bersekutu. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menguatkan, saling mendoakan. Semuanya dasar kasih. Saudara ber-FA, bukan FA itu kumpul-kumpul saja. Tapi FA itu harus didasari oleh kasih. Amin. Bukan karena saudara kumpul, ayo kumpul, semua kumpul, kita puji Tuhan. Bagus, tapi harus dasar kasih. Kalau sudah punya dasar kasih, kita bisa merasakan bahwa saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi. Bukan saling gosip, saling nyikut sana, nyikut sini. FA bukan arisan. Amin. Katakan dengan sebelahmu, FA bukan arisan. Tapi FA adalah kesatuan secara horizontal sampai ke vertikal. Di situ ada lawatan Tuhan. Saya sudah berdoa bertahun-tahun. Saya percaya
akan terjadi. FA, ada kebangunan rohani. Di FA, ada kuasa mujizat. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, berdoa untuk orang lain. Amin. Jangan doa untuk dirimu toh. Kalau saudara berdoa untuk orang lain, saudara punya empati, saudara punya kasih, saudara memperhatikan orang lain, memperhatikan orang lemah, saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Jemaat di sini, saya percaya bisa nangkep dan saudara akan jadi dampak. Mari saudara, kita menghargai korban Kristus. Yesus menjelma sebagai manusia, mempunyai misi, yaitu misi keselamatan. Supaya saudara dan saya mengalami keselamatan yang kekal. Mari kita menghormati korban Kristus. Angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Kurama syakaranama kurama syakaradaba. Horama syikiaradaba kuraba syakaradaba kuraba syik. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Engkau telah mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah patahkan segala kutuk-kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk-kutuk sakit penyakit. Sudah engkau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melalui korbanmu. Penebus. Oleh darahmu. Penebusan. Darah anak domba. Maka kita semua memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang menyelamatkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, menyucikan dan bahkan memulihkan hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah ditabur Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam, bertumbuh berakar kuat di dalam kehidupan setiap kami. Setiap firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menambahkan hikmat, pewahyuan yang baru daripada Engkau. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati seluruh keluarganya Tuhan dan seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu, pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account
0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pada hari ini saya akan bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan terhadap saya dan keluarga saya. Pada tahun 2020 bulan Agustus saya divonis dokter kanker payudara dan sudah stadium 3B, jadi agak terlambat. Akhirnya saya menjalani kemoterapi 6 kali. Setelah itu tahun 2021 bulan Maret saya menjalani operasi payudara. Setelah menjalani operasi, saya itu menjalani operasi itu dengan sangat sukacita. Pokoknya saya nggak ketakutan sama sekali karena saya percaya Tuhan itu pasti menolong saya. Setelah menjalani operasi, saya harus menjalani radiasi 25 kali. Tahun 2022 bulan April, kaki saya itu sakit. Saya merasakan nyeri. Akhirnya saya PET scan ke Rumah Sakit Darmais Jakarta. Setelah di PET scan ternyata ada penjalaran ke tulang rusuk, tulang pinggang, tulang belakang, dan di lever. Pada saat itu saya merasa takut ya, karena sudah kena di tulang itu sulit untuk sembuhnya. Ya saya merasa memang terus terang takut, tapi saya juga percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Setelah itu saya menjalani kemo 6 kali, lalu radiasi tulang 10 kali, dan saya masih harus kemo tulang lagi, tapi vitamin itu selama 2 tahun. Jadi 24 kali. Untuk saat ini saya baru menjalani 12 kali. Jadi masih ada 12 kali lagi. Pada bulan Desember tahun 22, bulan Januarinya saya mengalami kejang. Setelah itu saya disarankan MRI di Rumah Sakit Darmo. Akhirnya saya MRI. Dan ternyata ada proses metastase ke otak. Saat itu saya juga takut lagi ya, karena otak itu kan pusat segala-galanya. Tapi saya juga tetap percaya, saya juga tiap hari minta doa sama Pak Billy Yosef, Pak Adi, dan tim doa dari gereja juga setiap hari mendoakan saya. Saya sangat berterima kasih dan saya percaya pertolongan Tuhan pasti ada. Saat saya kemo radiasi tulang, akhirnya ya sebetulnya berat, tapi ya kita jalanin ya, puji Tuhan juga biayanya tercukupi semua karena kemurahan Tuhan juga. Habis itu saya tidak bisa jalan, tapi saya juga beruntung punya suami yang selalu merawat saya juga jalan tidak bisa. Waktu itu saya pakai kursi roda selama saya masih radiasi. Setelah radiasi 2 hari atau 3 hari, itu saya mencoba jalan, tak jalan. Ternyata bisa, tapi ya masih digopoh-gopoh gitu, cuman sudah bisa berdiri. Kalau kemarin kan berdiri aja rasanya berat banget gitu, sama tangan kanan saya ini kalau digerakkan sakit sekali. Akhirnya dengan berjalannya waktu, lambat laun saya juga izin kerja. Mei kemarin puji Tuhan saya sudah
bisa masuk kerja lagi. Demikian kesaksian saya. Semoga ini menjadi berkat bagi semua jemaat. Jangan takut kalau sakit, kita selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak akan membiarkan kita kalau kita benar-benar percaya dan yakin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih mengubah segalanya, terukirkan keampunan. Kasih beriku kemenangan, tak berubah selamanya. Kasih terang dalam hidupku, kegelapan telah dilepaskan. Kasih mengubah segalanya, sungguh heran kuasa-Mu. Kasih tak pernah bawa dalam dosa. Kasih mengubah segalanya, terukirkan keampunan. Kasih beriku kemenangan, tak berubah selamanya. Kasih terang dalam hidupku, Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa
Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.